Mendunianya, musik campursari tak lepas dari sejarah panjang. Berdasarkan catatan Kelam, musik campursari tumbuh dan berkembang pertama kali di Radio Republik Indonesia, RRI Semarang. Campursari adalah musik yang lekat dengan bahasa Jawa. Seperti yang diketahui bahwa genre musik campursari pertama kali muncul di daerah Jawa. Sehingga campursari memang lekat dengan bahasa Jawa Ngoko ataupun Kromo Inggil. Campursari menggunakan iringan kendang dan gamelan. Ya, lagu campursari memang menggunakan gendang dan gamelan sebagai pengiringnya. Lagu campursari akan semakin menarik dan enak untuk didengar jika disertai dengan bunyi gendang dan gamelan. Genre musik campursari terbilang menjadi musik khas Indonesia, bahkan bisa disebut sebagai warisan budaya. Hal ini disebabkan karena musik campursari sangat erat dengan budaya, yakni menggunakan langgam Jawa, alat musik tradisional, dan sesekali penyanyinya memakai pakaian Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim berganti, saatnya panen padi. Cakep. Saat tiba hujan, jangan lupa bawa ember. Nggak terasa ketemu lagi di obrolan budaya RRI Jember. Dipaksakan. Nah sekarang versinya saya. Ayo. Oke. Saya bisa nyontek ini ya. Ya. Ngombe sing akeh soalnya banyune wis nyumber. Cakep. Obrolan budaya saiki toko RRI Jember. Lebih mantep ya. Nggih, Oke. selamat malam pemirsa RRI RRI Net dan YouTube channel RRI. Yuk. Betul. RRI Jember Ketemu ya. lagi, ketemu lagi sama saya Ginu Mujayati Suginu. Dan saya Cak Gemol, itu segemol-gemol, nek ketok gemol beneran Iya. karena bajunya semakin mengetat ya. Bersama tim RRI Net. Oh mantap sekali. Hari ini Cak Gemol, Iya betul. Yuk, Gino. kita bakal ngobrol Mm-mm. temanya Apa sih? popularitas musik tambane ngati Campur campursari. sari. Asik. Deng 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 Deng, deng. Ya yuk. Dalem, Kita Cak. sudah kedatangan narasumber kita yang istimewa. Ini para tamu-tamu yang luar biasa ini. para tokoh apa ya? Bukan tokoh agama, tapi tokoh budayawan yang sudah tidak asing lagi bagi Iya. warga Jember dan sekitarnya. Makin tidak asing ya. Oke. Oke. Belum Pak, belum disapa dulu Pak. Belum. Ini jadi kalau mau mengenalkan beliau ini satu Ya. persatu yuk. Boleh pakai parian ya? Boleh. Oh wis disiapi ternyata. Sikilku kena ri amarga ragawe sepatu. Kapok. Saiki arep ngobrol campur sari wis siap ono Kang Partu. Alhamdulillah. Yang mana Kang Partu yang? Iki. Nggih, yang ini sebelah saya. Terus Satunya sing kedua. lagi, Ayo. betul. Mangan gedang nang sumber sari. Ado temen. Wis siap pisan Mas Tri. Eh, Anak keempat ya, Pak? anak ketiga. Oh, tiga ya? Kok iso papat sih, Cak? Iya. Mas Lek Tri sini. Sanjaya bukan? Bukan. Oh, bukan ya? Mas Tri saja. Mas Tri saja, nggak pakai ya. Pak Leknya ini. Oh, Pak Liknya, betul. Iya. Ya. Mereka berdua ini pemirsa, beliau-beliau ini dari Campursari Gonjing Miring. Miring. Oh. Campur sari Gunjing Jember. 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 Kan Jember ya. Oh iya ya. Betul. Jember ini Jangan lupa Jembernya. Jawa Timur. Betul. Jember Jawa Timur. Indonesia, Jawa. Iya, apa mana? Wedine ning Suriname ono ngono. Suriname udah dikenal Pak ya? Oh nanti aja kita kenal. Nanti saja. Kang Partu apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tetap seperti ini Pak ya? Mall. Tetap seperti ini cakep ya. Oh iya. Cakepan saya. Aku ini cakep mulai dalam kandungan. Waduh lah iku, awet muda menyen beliau. Awet muda. Iya tetap kayak gini ya. Iya, dari dulu ya Alhamdulillah. gini. Sehat-sehat terus. 15 iya. tahun yang lalu ya gini. Gini terus. Aduh. Ayo nggak ngerti nek untune wis entek. Berkurang satu persatu Pak ya. Hari ini Oke. kita bicara tentang campur sari, Kang. Nggih. Nggih. Kalau dari sudut pandang panjenengan, campur sari itu apa sih gitu? Campur sari. Nggih. Apakah sama dengan tema kita hari ini? Betul-betul jadi tambane ngati ngoten. Oh Woi. pasti. Kalau tambah ning ati itu pasti. Tapi kalau ditanya campur sari itu apa lah ini harus dijelentrehke.
dari berbagai macam seni musik. Dijelentreh itu Nah. dijelaskan Lah, sampai nemen. jelimet, Sampai dalam. detail, sampai detail gitu loh. Detail. Misalnya gini, ada alat musik drum, gitar, melodi ya, bass. Itu biasanya keyboard. Musik apa itu? Musik, Yang apa sih? Bukan. nah itu dinamakan band. Oh, yang kayak Iya, pop biasa gitu Pak ya. Band. Nah. Nek ditambahi kendang koplo biasanya dangdut, orkes namanya. Kalau hanya keyboard tok, elektron. Elektron. Oh iya iya iya. Kalau ada demung, saron, gong, kendang itu Apa itu Pak? karawitan. 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 Tapi kalau ada demung, saron, kendang, terus ditambahi keyboard, tambahi bass gitar, ada drum, itulah campur sari. Sari. Wah. Lebih Jadi, lengkap berarti Pak? Ya? Lengkap. Lebih lengkap semuanya. Jadi digabungkan menjadi seperti itu. Jadi bukan hanya elektron, bukan hanya musik tradisional, tapi digabungkan. Terutama musik tradisional Jawa. Ngoten. Oke. Ada makna khusus barangkali Pak. Kenapa kok harus pakai alat musik yang lebih lengkap lagi gitu Pak? Ada maknanya barangkali. Gimana? Apakah ada maknanya barangkali kenapa kok pakai alat musik yang banyak itu Pak? Iya, karena begini, Pak Mantos memang menggabungkan itu untuk menjadi lebih menarik, agar kesenian Jawa ini juga tetap hidup, tapi tidak ketinggalan zaman. Oleh sebab itu digabungkan dari alat-alat musik pop dengan alat-alat musik tradisional. Karena Pak Mantos itu di Jawa, yang dikenal Jawa, maka itu yang digabungkan. Oh, Tapi tidak oke, menutup kemungkinan untuk menggabungkan musik-musik yang lain. Campur sari yang bukan Jawa, mungkin loh itu. Sangat mungkin. Iya. Tapi kalau untuk Jawa Pak Mantos ini ya, Iya, nggih. Pak Maestro. Penggagasnya juga barangkali Pak ya? penggagasnya juga yang punya campur sari pertama kali saya kira Pak Mantos. Saya kok tertarik bertanya gini ke Kang Partu. Yang saya Gimana? tahu Kang Partu itu dari Banyuwangi. Iya. Kok bisa ke campur sari itu Iya. bagaimana? Kok bukan hard rock atau apa gitu Pak? Osingan. Sing lupa. Ya dulu menari sudah Banyuwangenan, sudah Usingan, Oh pernah? pernah Oh. sampai ya pernah gitu aja lah. Nah, kemudian main musik Banyuwangi juga pernah. Nah karena di Jember ini bergabung dengan teman-teman Jawa yang semuanya itu adalah orang-orang yang pendatang, sehingga kita nggarap campur sari itu. Berarti mengikuti pasar yang ada gitu Pak ya? Iya, Wah. tapi darah Jawa saya ada kok. Oh emang. Iya, bapak dari Kalasan, Sleman. Oh Sleman ya. Sleman. Jawa Tengah. Darah Jawa ini Ciono. Jadi gitu. Nah, Jadi kalau gimana? gimana? Di campur sari gonjeng miring nggak ada unsur osingnya ya, Kang? Ada, Oh, ada. Oh bisa. Oh, Dimasuki iya. bisa Pak ya? bisa. Karena di campur sari itu sebenarnya penggarapan yang tidak terbatas. Semuanya, ya, walaupun tidak semuanya, tapi banyak yang bisa digarap secara campur sari. Baik itu lagu osing, lagu pop, lagu dangdut, lagu apapun gitu. Dan di Gonjeng Miring memang khusus, jadi ada sebelahan-sebelahan pukulan yang Banyuwangenan. Oke, nanti detail ceritanya. Waduh mantap. Tadi kan kita ke kamar tuh, Iya. sekarang kita ke Mas Tri, Tri. Mas. saya manggil masuk gimana Pak? Katanya gitu. Karena dari barat. Iya, oh dari barat. Kulonan. Oh nggih. Baratan. Jadi anggapnya ini warung kopi Pak ya gitu ya. Nah ini Mas Tri gimana nih sebagai seorang personil, salah satu personil dari Gonjeng Miring, mungkin bisa menjelaskan secara sedikit detail Pak, ini unsur-unsur apa saja tadi yang udah dijelaskan oleh Pak Partu. Ini seperti apa unsur-unsur yang ada dalam musik campur sari gitu Pak. Kalau Oke. ini fungsinya apa Nah, gitu Pak. beliau kan musisi. Musisi itu Musisinya. pengrawit. No. Oh namanya pengrawit kalau di Pengrawit. Jawa. Pengrawit utawa yoga. Jadi Yoga. kalau- atau wiyoga atau nayoga itu sama saja intinya. Oke. Jadi menambahkan tadi dari Kang Partu Suaranya kok dalang tapi. dalam kerusuhan. Betul, jadi musik campur sari itu terdiri antara kalau bahasa kerennya itu musik pentatonik dan diatonis. Oke. Jadi
penggabungan. Dulunya yang saya paham itu karena penggagasnya itu dari daerah Jogja sana namanya Pak Mantos. Itu lagu dulu itu cuma diambil lagu-lagu Jawa. Karena di Jawa itu ada 4 tingkatan. Yang pertama lancaran, kedua ketawang, ketiga ladrang, keempat gending. Tadi Wah, dari hafal semua guys. jadi ini pengetahuan seniman karawitan seperti saya. Jadi dulunya yang saya pahami seperti itu. Berkembangnya campur sari, kalau nggak salah kedatangan Cak Dikin dari Banyuwangi ke Solo itu ada. Jadi ada sentuhan Banyuwangin. Berkembang lagi. Sekarang ada semua lagu lah, pop, dangdut, keroncong. Jadi itu yang iso digarap dari campur sari. Jadi sebenarnya campur sari itu musik paling lengkap. Jadi karena apa? Di situ sudah mau keroncongan monggo, mau dangdutan Bisa. monggo, Jawaan itu memang pusatnya. Tapi apakah ada yang mencirikan bahwa ketika dengarkan musik ini, oh ini campur sari nih, apakah ada gitu bisa? Ya itu tadi dari musiknya. Jadi kalau Musiknya. ada mengatakan kendang, gitar, Ada semua. kendang apa itu keyboard itu baru namanya apa? Jadi begini. Band. Nah, kalau campur saya sudah harus memenuhi kelengkapan antara ada demung, ada saron, Gamelannya ada gender, kalau itu ada kendang. Bapak Jadi megang dari- apa Pak? Bapak megang apa kalau di ini? Setrum. Pegang. Langsung Pantesan. Oke, makanya pegang setrum terus Pastri ya. ini pegang saron. Saron. Saron tuh apa Pak? Seperti apa? Nong-neng. Oh, nong-neng. Nong neng nong neng nong. Kenong itu Pak ya? Bukan yang di Bu, beda lagi. Oh Gamelan iya, iya. balungan. gamelan Cobi mas. Kalau saron nong neng nong neng nong neng nong ngeten nggih. Yeah. Terus kalau satunya apa mali? satunya demung. Nah, Demung itu terus pundi? pakemnya. Jadi pakemnya lagu. Jadi untuk nek cara Jawa ini bani ya, jatuhnya lagu itu demung. Bunyinya gimana? Jing klung klung kling klung kling klung. Kalau saron kan untuk imbalan. Jadi untuk imbal, untuk nyacah. Oh, jadi saron sing rodok leter ngono. Oh, roti. Persis. Persis. Sebenarnya bunyinya itu dari alat apa dari mulut Pak ya? Bunyinya dari alat apa dari mulut bunyinya? Enggak. Dari mulut. Masih mikir dulu ya. Oke, tapi ini ya berarti benar-benar mencirikan karena saya sendiri kalau dengarkan musik antara karawitan dengan campur sari kadang-kadang hampir mirip gitu Pak ya. Ini campur sari apa karawitan gitu ya. Cuma ya itu tadi peralatannya kalau ada campurannya antara musik modern dan musik tradisi atau pentatoniki atau musik tadi. Oke, mantap. Jadi kalau Gimana, tidak, Kang? tidak campuran itu namanya bukan Campur sari. Jadi kalau disebut Ya. campur sari harusnya seperti itu. Ada band, orkes, keyboard, karawitan, kemudian yang dicampur itulah campur sari. Oke. Gitu. Nama juga campur ya. Campur. Oke. Kalau makanan ibarat makanan gado-gado. Nah, Gado-gado. ibarat toko to serba. Ya, apalagi. Ibarat takon apa nih? Ini sama seperti Bella ini kan dari Jawa Tengah nih ya Bella. Makanya Kok iso musisi Jawa Tengah sih, Heeh. Cak? cabang Batak. Oh iya. Tapi menarik tadi. Gimana? Napa Kang? Apa Kang? Cak Gemul ini. Gimana? Saya kok mendengarkan tuh ini campur sari apa ini Karawitan. Karawitan. Nggih. Karena begini, di campur sari itu sekarang dengan apa ya teknologi yang modern, keyboard itu kan sudah bisa disetting untuk bunang, untuk apa dan Oh, lain iya, sebagainya. iya. Sehingga kelengkapan itu melengkapi campur sari. Sehingga campur sari itu seperti mirip-mirip dengan karawitan. Tapi kan bukan karawitan. bukan. Jadi suaranya gong diganti bass, gitu kan, ganti bass. Suaranya bunang diganti keyboard itu. Ini lebih komplit seperti yang dikatakan oleh Mas Tri tadi. Lah kalau tokoh campur sari Kang. Nah ini menarik ini, Nggih. karena di televisi dulu saya pernah lihat maestro campur sari, gitu ya. Menyebutkan bukan Didi Kempot, Mantos. bukan Mantos. Lah itu. Ah, Terus itu pundi? yang
Tapi protes pun juga nggak bisa karena Kadung sedang- tayang. Ya, tapi yang benar itu adalah mantos. Mantos. Sebenarnya Karena Pak, yang lain tidak pernah memproklamirkan diri sebagai penyanyi campur Campur sari sari. atau punya grup campur sari. Itu. kalau Kang Patu sendiri mungkin terpengaruh kepada siapa mungkin yang menjadi apa ya panutan lah ibarat dalam bermusik? Bapak saya panutannya, Oh, campur sari juga Pak? bukan. Apa Pak? Jadi bapak saya ini seorang petani yang tiap harinya itu kerja di sawah. Itu panutan saya. Pertanyaannya kurang komplit. Iya. Panutan dalam bermusik ini loh. Saya lupa kalau beliau juga penyiar. Ya, Jawabannya sama kayak pertanyaan. ya benar, makanya panutan. Panutan dalam bermusik campur Nggih, sari Bapak. nggih, nggih, Ah, benar. nggih. Jadi kalau gunjing miring ini panutannya adalah pada campur sari yang masih klasik. Seperti Pak Mantos, kemudian ada Sangga Buana, kemudian ada campur sari. Banyak yang masih pakai gamelan dan alat-alat musik diatonis. Itu diatonis itu yang musik pop, pentatonis itu yang alat gamelan tradisional. Oke. Cenderungnya ke situ. Tapi dalam penggarapan itu kita bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Tapi kita tidak pernah nggarap yang apa ya, menggunakan begini. Gamelan kami juga tetap gamelan pelok slindro, Iya. gamelan Jawa. Sama seperti karawitan, Nggih. ngoten tetep. nggih. Tetap karena ada yang merubah gamelan itu menjadi Solmisasi jadi ya nadanya diatonis. do, mi, fa, sol ada. Diatonis. Itu. Sama ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do sama ya. Dibikin seperti itu jadi. Ya untuk memudahkan lah ya, dalam rangka memudahkan barangkali. Barangkali Pak. Memudahkan, tapi rasanya sudah berbeda. Yo, Oh. itu. Dalam rasa berbeda. Jadi seperti main musik biasa bukan campur sari. Rasanya seperti itu. Oke. Paham guys? Ya. Dengarkan dengan baik. Jadi ini memang apa ya, musik apa ya? Peninggalan bangsa otomatis atau mungkin kekayaan Iya, budaya Indonesia kan yang ini kayak perlu campuran budaya. tradisional sama modern dicampur. Iya. Dan pinter-pinternya musisi atau seniman Indonesia. Nek gabung-gabung ini Gabung. pinter. Kreatif, Kreatif. Bang. Iya. aransemennya sudah seperti Sangat itu ya. kreatif, Iya. jadi Oke, Jadi- kalau ini Pak, kalau Bapak sendiri, Pak Kang Baton juga Mas Tri melihat saat ini anggap aja kita menganggap tokoh dan juga senior lah di Jember gitu. Melihat kondisi pasar saat ini untuk penikmat musik campur sari itu seperti apa? Apakah anak muda sekarang ini sekarang udah ada ambiaran gitu ya. Bener Jawa tapi kan bukan campur sari, itu gimana? Ya, ini memberikan apa ya, penilaian juga kepada anak-anak muda itu. Kadang karena lagu-lagu dari dangdut kreatif atau pop kreatif itu dianggap campur sari, pokok Jawa itu dianggap campur sari, makanya kita harus memberikan Edukasi. ya Bang, edukasi pengetahuan yang Iya. lebih tentang itu. Jangan sampai ini berlarut-larut. Kalau di Jember campur sari ini sebenarnya penggemarnya tidak terlalu banyak, tapi ada orang-orang yang memang fanatik. fanatik Ya, pada campur ke sari. campur sari ada. Itu ada. Sehingga yang nanggap, apa nanggap ki? Nanggap itu Dia nanggap ya. Apa Iya, nanggap? nanggap. Nanggap Pak. Nanggap. yang menggunakan Mengorder jasa. sih, mengorder. Betul, Sewa. yang menggunakan apa Nah, wis gak bener Jasa. kabeh. Apa ya nih? pancen basa Jawa paling angel. Ya, yang mengundang untuk main Ya, itu ya. adalah orang-orang yang memang benar-benar fanatik dan senang pada campur sari yang berkiblat pada budaya Jawa. Jadi generasi muda jangan salah. Pokok nyanyi Jawa dikira campur sari. Nah itu yang salah kaprah gitu Pak, ya nggak bisa benerin Pak ya, tapi ya cukup prihatin aja Pak ya, seperti itu. Ketika ada yang menganggap ngomong nyanyi Jawa, sedikit ada kenang kerenongnya, campur sari, kan nggak gitu juga sebenarnya. Iya. Jadi itu sampai pada pemain. Jadi menamakan grupnya dengan campur sari apa gitu. Padahal tidak komplit seperti itu gitu, campur sarinya. Origin tunggal plus lah. Tapi kalau anak-anak muda sudah senang pada tembang-tembang Jawa, baik begitu dangdut, kreatif dan lain sebagainya, kita bersyukur lah. Sudah modal Walaupun itu salah
dalam mengatakan bahwa itu dikatakan campur sari, wis enggak apa-apa wis. Sing penting lagu Jawa. Seneng. ya. Nah, Seneng lagu Jawa. Iya. Oke. Oke. Baik. Kang Patun juga Masti, Iya. kita masih akan bersinak, tapi kita pasti akan tanya-tanya dulu tentang gonjing miring. Walah itu. Tapi selepas yang berikut ini. Anto Sugiarto alias Mantos. Sosok yang satu ini dikenal dengan berbagai macam karya di musik campur sari. Lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta, 10 April 1950. Adalah seorang penyanyi, penulis lagu, seniman, dan musisi. Beliau dikenal sebagai tokoh, pelopor, dan salah satu penemu musik campur sari. Mantos begitu hits pada periode 1980 sampai dengan 2000-an. Hasil karyanya selalu menampilkan musik khas campur sari dengan langgam-langgam Jawa dan gamang kromong. Karyanya yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia antara lain Getuk, Es Semu, Ngidam Sari, dan Bengawan Sore. Dedikasi Mantos di dunia musik campur sari sangat besar dan karya-karyanya pun sangat melegenda hingga saat ini. Apakah Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini? Cendol dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, cendol dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia. Terima kasih. Sukses bersama semuanya. Terima kasih. Oke, tadi ada tokoh campur sari Mantos, terus ada cendol dawet. Yang minum terakhir-terakhir kok kayak Mas Erik ya? Hah? Salah deleng tadi apa aku Iya, ini? artis hari ini adalah Mas Erik ya. Minuman kelangenan mulai kecil itu cendol dawet. Waduh. Itu lagu cendol dawet, judulnya Pamer Bojo nggih. Pamer bojo. Iya. Pamer Pamer bojo gak enak. bojo gak enak. Pamer bojo nggawa cendol dawet. Waduh, dodol cendol dawet ya. Balik lagi, Cak. Oke, di obrolan budaya bareng yuk Ginu Mujahidi Ginu. Dan Cak Gemol Wijayati Sugemol-gemol. Iya betul ya? Iya betul. Benar-benar. Oke, yuk. Bersama campur sari Gonjing gonjing miring. Ada Kang Patun dan juga Mas Tri yang sudah siap menemani kita di sini. Sejak tadi ya, Iya. jam 1 Heeh. dini hari. Ayo kita lebih mengenal apa itu gonjing miring. Nah, betul lah. Pertanyaan pertama, filosofi atau makna dibalik nama gonjing miring, Kang Martu? Nggih. Kenapa harus Ketuanya miring, ini. kenapa harus gonjing, Mbak? Kok sanes mengsel ya ngoten? Pripun? Gunjing miring. Nah ini pada tahun 2000 suasana kan gunjang ganjing ya, banyak gunjang Ya, ganjing. pasca reformasi lah Pak ya. Ya, Iya. sehingga itu melekat dalam diri kami hingga menamakan campur sari itu karena tahun 2000 itu munculnya hingga dinamakan gunjing. Kenapa gunjing gitu? Gunjing itu apa Mas? Tukaran gitu ya. Atau selisih Gonjang paham. ganjing. Selisih paham. Selisih paham. Selisih paham. Miring itu jelas Miring. 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 Ya, miring. Orang yang suka berselisih paham Oh. itu dimaknai orang yang Miring. Oh. Wong sing tukaran, selisih paham, bengkerengan, seneng ngomong nolian dan itu sebagainya. Oh. tandanya miring. Tapi pemainnya mboten nggih, pemainnya. Oh, enggak ya. Ngene, Cak. Wes deklek nemen gak miring. Gak cuma miring, wis deklek. Sudah geblak. Ketambahan calon tambah ya. Iya. Oke. Jadi mulai tahun 2000 2000. berdirinya. Jadi Mas Tri gunjing, niki nggih. miring. Nah. Jadi siapa yang orang yang tidak
orang yang sering Suka bergunjing, tandanya orang gak miring. waras. Gak waras. Mungokno. Heeh. Aku. Pelajaran nih. Iya. Lah terus jenengan niki kok iso nyantol kali Mas Trik pancing niki? Napa mergo miring? Maaf Pak ya, maaf Pak. Ya karena Ini- miring itu. Ngikutin skrip Pak. Ya, Oh. Tapi bener dulu rodok miring. Dulu. Nganti Bukan sa- dulu, saking nemen. nganti saiki. Ya. Ini kan mulai tahun pinten? Sami jadi Miring ya? Oh, jadi saya langsung termasuk orang seniornya ini. termasuk senior orang pertama di Gunjing Miring. Jadi diawali cerita sedikit ya. Nggih, Saya datang dari Jawa Tengah sono tahun 2000 itu Pak ya berarti. tahun 90. 90. Tahun 90 turis Wah, turut istri Mas. Katutan bab. Turis itu turut istri. masuk Ya. ya. Memang Jember itu kan tempat pendatang. Jadi, pendatang. Tahun sekitar sebelum 2000 itu kan Parto itu mencari rekan-rekan untuk bermusik. Kebetulan ketemu saya itu dasarnya tukang nutuki wesi, jadi tukang nabuh gamelan. Dasarnya dari daerah saya itu saya pemain ketoprak Mataram dan Wah. penabuh gamelan. Nuwun Jadi- sewu tapi jenengan kok terkenal Mas Trik pancing. Nah, iku sing mari gendeng. Oh, nggih. Oh. Dados Jadi kok- karena ini saya mengikuti istri dinas. Saya nggak ada dinas, kalau betina gaweane mancing. Jadi konco-konco nyebut Terima. Tri pancing itu awalnya jadi Mas Tri ono sebut Tri pancing saja terkenal sampai sekarang. Karena Ini Mas Tri ini juga sudah menciptakan beberapa lagu. Wah, Oh pencipta. mantap. Campur Sari Gunjing ya Miring. termasuk dicampur sari kucing. Ya. Jadi dulu itu Gunjing Miring itu awalnya dari Kentrung Jos. Dari Kentrung Jos vakum, kemudian beberapa personil sudah jadi dosen, jadi DPR, jadi apa. Lah, Gak main-main ya ternyata Iya. ya pemainnya. akhirnya saya sendiri yang jadi pengangguran. Ojo ngaku. Gini-gini penyiar senior loh ini gini-gini. Lah Kentrung Jos itu dulu mengisi tetap di TVRI loh. Ya. Di Oh, TVRI. keren. Di TVRI mulai tahun 86 sampai ya. 99. Saya TVRI kalau Surabaya nunggu, ya? boleh nunggu TVRI iku Jawa aku Timur. cak yo. Jawa Kan Timur. TVRI Cuma, ku cuma sering hitam digital putih. nasional tuh saya termasuk pengagumnya dulu. Nah, Oh mantap. betul. Waktu saya di daerah saya sana. Termasuk sinetron 3 kali. Ini bintang sinetron. Ya. Wah, Tahun 80-an nggih. gimana Enggak tadi? main celeke kok adomen ya. Enggak gini. Jadi dari Kentrung Jos itu yang punya dasar budaya yang sama, akhirnya saya menghimpun ngajak teman-teman ini untuk mendirikan Campur Sari itu. Dan saat itu memang di Jember belum ada Campur Sari. Kita Satu-satunya ini. nggih, mendirikan yang pertama kali Campur Sari di Jember, dan sampai sekarang juga mungkin ada beberapa grup, ada grup, cuman yang paling eksis kelihatannya. kita yang paling eksis. Ngoten. Nah, Oke. pertanyaan berikutnya. Iya. Karena kan yang paling eksis toh, Cak. Rahasianya nopo, Kang? Rahasianya Untuk bisa tetap eksis sampai sekarang. ini hanya pengen tahu apa pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Tahu aja, silakan. Rahasianya kekeluargaan. Oh. Jadi Campur Sari ini kan paguyuban. Jadi ya harus guyub, itu aja. Kemudian kalau biasanya itu setiap grup itu latihan kalau mau ada tanggapan itu tadi, panggilan main. Tapi kalau Gunjing Miring ini setiap minggu kita kumpul latihan. Gak peduli dapat tanggapan atau enggak. Enggak peduli. Wes, Kok ada tanggapan pripun, Pak? Jadi latihan itu sudah 2 bulan, tanggapan sekali gitu Oh mungkin. alah, iya. Kok melas men? Latihannya 2 bulan. 2 bulan. Padahal kumpulnya setiap minggu. Kadang juga main gratis gitu, nggak Oh, apa-apa. alah, anjing. Kadang juga nggak jadi main akhirnya, Pak. Miskomunikasi. Iya, komunikasi. Oke. Iya. Tapi apakah sempat juga untuk merekrut ini, Pak? Para generasi muda di grup Gunjing Miring ini? Ya, itu memang salah satu tujuannya. Oh. Jadi perotolan dari Gunjing Miring ini
maksudnya gini, dulu kita banyak mahasiswa yang ikut. Iya. Nah, dibina sama Mas Tri ini untuk berlatih nabuh dan lain sebagainya. Tapi setelah pinter dan sudah lulus, kerjanya di Mas Tri? Ada yang di PLN, ada yang di Dinas Pariwisata, Dinas ada yang di banyak Dan jadi lain-lain. Anak didiknya ini. Nggih. ya tapi dia lebih pintar karena gurunya lebih Gurunya kalah. ada anak salah satu anak didik saya itu ya sanggup anak. Sekarang malah jadi penggarap Jawa Timur. Oh gitu Pak ya. Gurunya kalah. Jadi memang begitulah, memang harus Seperti itu. kesinambungan harus. Dan tentunya jasanya paling besar Pak. Itu yang paling dilihat. Oke, jadi emang sempat menjadi tujuan utama dari Kunjing Miring ini juga nguri-nguri budaya dengan merekrut anak-anak muda juga pastinya. Sampai sekarang masih berlangsung terus Pak? Masih. Dan kita mengkreasi lagu-lagu yang bukan campur sari, kita campur sarikan. Jadi seperti Gitu. Runtah. Iya. Rungkat. Ya rungkat ya runtah. Ojo dibandingke. Nah, lagu-lagu seperti itu kita garap dengan Kita campur garap. sari. Kok lagu pop-pop Indonesia dicampur sarikan? Bisa. Jadi kalau Tapi sementara yang Jawa-Jawa tapi nggih. Nggih, Pop Jawa. yang kalau pop runtah itu kan bisa. Sunda. Iya. Jadi begini, lagu kalau langgam itu sudah jelas masuk. Langgam. Kalau lagu keroncong itu harus diolah dulu. Lagu pop, lagu tradisional yang lain itu memang harus ada pengolahan. Apakah bisa musiknya itu masuk ke lagu itu? Ada juga yang tidak masuk. Tapi harus kita create, diambil akordnya agar gamelan ini tetap Bisa jalan. masuk. Jadi Oke. campur sarinya tetap. Tetap. Oke. Jadi intinya tetap ke alat musik malah gitu ya. Dan gitu ya kuncinya dia. Mantap. iya, kuncinya kreativitas iki, Cak. Oh, betul, Iya. betul. Kan buktinya sebenarnya ada lagu yang ndak bisa nggih, Kang. Ah. Tapi diolah diumek Nggih, sampai iso ngaten. Ya, jadi harus kita kreatifnya seperti itu. Jadi saking pinternya tadi gendeng. Tapi ngomong-ngomong ini grup Kunjing Miring pernah sampai ditanggap apa gitu Pak yang menjadi hal istimewa bagi Kunjing Miring? Yang Tanggap dikenang, mana gitu? dikenang sampai sekarang. Ditanggap itu apa bahasa Indonesia tadi? Diundang sebagai pengisi. Iya, diundang. Itu gimana Pak? Kemana waktu itu yang pernah mungkin ini berkesan sekali gitu Pak? Di Taman Mini. Taman Oh, Mini. semua Taman sampai Mini sana. Indonesia Indah. Di Mangli itu Pak ya? Kenapa? Mangli. Ya Oh, Mini Zoo. ya? Taman Oh, bukan. Mini, Jakarta. Jakarta Cak. ya, iya. Taman Mini. Jadi begini, kesannya Taman Mini itu, nah campur sari itu seperti ini. Jangan hanya sama dengan apa yang di sana sana sama semua. Kalau ini dikreasi sendiri, lagu-lagunya mencipta sendiri. Itu sangat berkesan. Atau mungkin ke orang lain juga dikatakan seperti itu ya, saya nggak tahu. Ada ini Pak, sempat ada tokoh nasional yang datang di waktu itu Pak, di Taman Mini. Di Waktu Gojek Miring Iya. tampil niku. Oh, kalau pas tampil itu dulu mengiringi Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden. Wah, luar biasa. Datang ke Jember sini itu diundang khusus. diundang khusus. Oh, sempat Pak ya? Pernah Masya Allah, mengirim Pak. luar biasa. Terus Kunjing Miring itu tidak hanya main campur sari, tapi mengkreasi juga mengiringi tari. Jadi apa ya itu istilahnya? Garap tari tadi. Garap tari. Bersama campur sari Kunjing Miringnya dan garap tarinya serta kreasi-kreasi yang lain, kita juga diundang ke Denpasar, Pekan Budaya. Ya. Nasional. Nasional. Internasional. Oh, internasional malah. Iya, mantap. Duh, keren sekali Pak ya. Bahkan yang paling Pamer ini. gimana? Pamer ini. Bukan Pak. Boten. Sombong dikit Pak. Loh, Cak Gemol gak ada to. Enggak. Kang Partu lek wis tampil, mak jenggreng ngono. Ganteng. Waduh. Mentolo tak antem. Foto. Malah yang paling mengherankan seharusnya ini Pak ya, mungkin campur sari dari daerah lain yang mungkin yang pernah apa ya, founding fathernya dari sana itu. Tapi malah dari Jember Pak ya, untuk mengenalkan campur sari. Langsung diundang gitu Pak ya. Diundang. Bayangannya kan dari Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah mungkin. lah gitu Nah. Pak gitu. Jadi kita karena kreasi yang lain itu.
Jadi jangan hanya nancep pada campur sari dok, tapi mungkin bisa meng-create dengan yang lain. Nah, sebagai Kentrung Jos sampai sekarang kan masih hidup. Iya. Nah, dulu mati suri, sekarang hidup lagi. Itu pun juga pakai campur sari untuk pemusiknya. Pemusiknya. Pemainnya tetap Kentrung Jos ya. Campur. Kalau pencipta lagu, nah Mas Tri, nopo lagu ciptaan panjenengan yang di Gonjing Miring yang mungkin salah satu bisa dinyanyikan rengeng-rengeng titik gitu. Lagu nopo nih? Saya menciptakan kota tercinta saya yang saya datangi, kota Jember, namanya Jember Kuncoro. Jember Kuncoro. Saya itu supaya mengangkat kota yang saya tinggali itu, ya tempat saya cari makan itu supaya bisa terkenal mendunia. Kuncoro apa Pak? Kuncoro itu terkenal, jadi lebih dari itu. Terkenal banget ya. Jadi terkenal saya banget gambarkan, makanya gambarannya kan tadi rengeng-rengeng ya. Kota Jember pancen endah etipeni subur makmur. Kemari palo Cinawi. Watu ulo uga Tanjung Papuma. Dadi srono andalan pariwisata. Nah itu penggalan lagunya. Jadi Jember itu untuk mengandalkan pariwisata itu bisa mengandalkan Papua dan lain sebagainya ya. Nah, itu jadi harapan saya sebagai pencipta lagu yang ada. Jadi lagu ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah Jember. Pirang juta Mas? Pak nggak boleh sombong Pak katanya. Berapa juta Pak? Bukan mengharapkan itu, tapi rasanya hati kalau kita mencipta lagu dengan harapan yang penuh itu jadi kepuasan mengharapkan tersendiri. Kota yang saya tinggali, yang tempat saya cari makan ini supaya bisa lebih dan lebih lagi. Lebih lagi berapa juta? Weyel. Dipancing Pak Kang Wartu ya. Tukang mancing orang itu pancing. Iya. Terus kedepannya itu Gonjing Miring mau dibawa kemana Kang? Apa mau tambah dimiring-miringkan? Ya. Itu nuruti kemauan teman-teman bahwa sekarang ini lagu-lagu yang cenderung ke anak muda itu populer banget, ngetop banget. Oleh sebab itu Gonjing Miring ya itu. Kalau dulu hanya klasik, kendangnya juga kendang klasik paling jamput. Juga kendang jaipong. Sekarang ini sudah ditambahi kendang dangdut, pengibot baru yang punya program di keyboardnya itu lebih banyak. Kemudian juga ada kendang koplo. Nambah personil. Jadi nanti ujung-ujungnya nggak ada personil cuma satu Pak ya? Pemain keyboard tadi itu ya? Kan semua alat ada di situ nanti. Enggak juga ya? Oh enggak. Beda aja. Beda tetap ya? Enggak. Jadi bisa nambah. Yang keyboard satunya bisa ngintro biasa, yang satunya bisa ngintro seperti gamelan. Gitu. Semodern-modernnya alat musik yang itu masih tidak bisa menggantikan yang gamelan itu nggih Kang. Nah, itu ada sejarahnya kok. Oh, ada sejarahnya. Gimana Pak? Gimana Pak? Ini Mas. Nggih. Terus pundi Mas? Sejarahnya itu dulu konon ya. Nggih. Bangsa Arab itu baru bisa membuat alat musik dengan kulit dan kayu namanya rebana. Oh, oke. Nah, bangsa Barat itu baru bisa dari tali dan gitar. Ya, gitar atau keyboard tuh. Wong Jawa iso gawe alat musik nganggo logam. Jadi mulane dari besi. Logam makanya bangsa yang kita menganggap orang Jawa itu rendah. Oh, salah karena pada tahun itu kita sudah bisa menggunakan teknologi logam untuk menjadi musik kayak bonang dan sebagainya itu. Dan lain sebagainya. Oke, baik. Wah, semakin menarik sekali nih, apalagi sampai diundang oleh Pak Presiden, sampai Pekan Budaya Internasional dan juga sejarahnya. Yuk. Dalam. Niku. Break dulu. Sebelum kita lanjut obrolan hari ini. Monggo. Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia.
Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini. Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Wis kepacut ambyar remuk sing neng ati. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal. Ambyar. Obrolan budaya RRI Jember. Ambyar. Ambyar. Nah, pertanyaannya, ini Betul. mumpung ambyar baru saja berlalu. Betul. Ambyar nih termasuk campur sari apa bukan? Kang Partu, Mas Tri? Bukan Oh, jadi masuk musik apa, Pak? musik dangdut. Dangdut Iya. Jawa. Ya. Oke. Atau Jawa kreatif boleh. Jadi sekedar meluruskan juga, Pak, ya, bahwa Iya. lagu-lagunya beliau ini bukan campur sari sebenarnya, tapi lebih ke dangdut Jawa. Jawa. Meskipun juga ada campur sari gitu ya. Ya. Jadi Padahal, salah kaprah nih. Anu ya, Mas Didi Kempot sendiri tidak pernah mengatakan, ayo kita nyanyi lagu campur sari. Iya. Nggak pernah ya. Tapi teman-teman dari kalangan muda penggemarnya Mas Didi Kempot itu mengatakan bahwa itu campur Campur sari. Karena mungkin barangkali ini saya juga, Pak, ya, yang mungkin kurang terlalu paham banget. Saya mengatakan lagunya beliau ini, wah, lagu Jawa sudah gitu. Jawa apa identik dengan campur sari, bukan karawitan lah. Jadi anggapan selama ini kalau lagu Jawa yang kekinian tuh anggapannya campur sari. Nah itu yang kadang salah pengertian di situ. Tapi Iya, ini iya. kan sekarang lagi ngetren. Nah, campur sari Gunjing Miring juga menyanyikan lagu-lagu gini kan, Kang? Nyanyikan kita garap. Kebutuhan Kalau- pasar ini ya. Nggih, kalau yang model-model begini ini kayak lagunya Didi Kempot atau Cak Nan itu lebih mudah. Karena ora ketang sidik, apa kuwi? Ora ketang sidik iki ono nada-nadanya yang ke langgam atau ke Meskipun cuman sekian persen. Ah. Oh, ketang itu apa, Pak? Ketang ora Ketok Anda. ora ketang mong. Mong. Ora mong apa ya? Biar Apa cuma, ketang? cuma. Oh, Cuma. cuma. Iya, 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 iya. Ayo kalau mikir. Lama di Australia saya. Cuma terus. walaupun Cuma cuma sedikit sedikit. ada lagu-lagunya yang nyerempet-nyerempet ke langgam atau ke lagu Jawa itu ada. Tapi kalau runtah apa runtah ini? Runtah itu lagu Sunda itu ya Kata. Kalau runtah itu kan bukan gitu. runtah Kunaon nu kulis banyak nu bangor kan. Waduh. Apa ya? ya lagu Sunda. Lagu Sunda. Kemudian lagu Betawi es lilin kayak gitu. Oh itu. iya iya. Ini itu. yang dimaksud Cak Gemol rungkat itu. Rungkat Ah, ada. bukan. Rungkat Bukan, bedo, bedo. bukan. Kan Jawa nek rungkat. Nggih, nggih. Rungkat itu apa artinya? Enggak tahu, Pak. Murung akad. Oh iya, betul. Bukan. Bukan. Cari Ewin ini. Rungkat itu kata orang Jawa itu roboh sak
rubuh-rubuh tadi wah kabeh. Oh, ya. Terus Rubuh entekan sekalian ya. saoyo-toyote jebol. Tek pokoknya ngaten nggih. Nggih, Oke. turunkan. Oke, siap. Makanya ente-entean ya. Wajar wong Jawa. Kaya sekali nggih. Anu Betul. bahasa Jawa yes, gak ono sing nandingi Cak Gemel. Ah, mantap. Lah, terus untuk melestarikan musik campursari, apa termasuk juga untuk memperkenalkan gamelan ke generasi muda. Punya napa nggih? Ngen mboten memberikan semacam pelatihan, mungkin nanti sampai masuk ke sekolah-sekolah. Ya, masuk ke kurikulum sekolah barangkali biar nggak kalah kayak Singapura Pak gitu ya. Nah, Cerita Mas Tari. Ya, jadi kebetulan curhat ya, curhat. Ternyata bukan curhat ternyata ya. kebetulan oh iya benar kebetulan saya kadang diminta untuk membantu sekolah untuk ngajari anak-anak gamelan. Oh, Seperti sudah ada ternyata, beberapa sekolah ada kadang membantu di universitas juga. Oh iya. Menunjukkan di Cakar anak UNED, kadang suruh membantu di Poltek. Jadi ada beberapa SMA, SMK. Jadi UKM kesenian, ngoten terus. Karena kebetulan iso kok gendenge iso ngajari nak nutuki besi. Ya, beberapa sekolahan saya sama Mas Tri ini juga bersama-sama ngajari anak-anak untuk lebih mencintai kesenian Jawa terutama gamelan. Dan antusiasme mereka bagus Pak ya? Oh bagus, Bagus, sangat melihat bagus. bagus. Cuma Gini, tergantung kepala sekolah. Oh alah. iya tergantung Bener. kepalanya. Jadi begini. Gantung kepalanya loh, guys. Nyanda ya, nyanda orang. Ya nyanda. Jadi orang itu harus yang peka. Kepala sekolah Kepala seneng. loh ya. Kepala. Ya Pak, gimana Pak? Kepala sekolah seneng itu anak-anaknya juga seneng. Karena pada dasarnya anak-anak itu seneng. Tapi kalau anak-anaknya seneng ada ini. Tapi terus ganti kepala sekolahnya Vakum, nggak seneng, ayo, vakum habis. lagi. Tuh dengerin. Habis. Iya. Oh, no. Jadi gitu ya. Jadi Tergantung kepalanya. Penting. makanya nambah sedikit ya. Nggih. Kelestarian seni itu ada beberapa faktor. Jadi satu lingkungan setempat. Mohon maaf tapi ya. Nggih. Pemimpin daerah setempat ya. Itu menentukan kelangsungan seni dan budaya yang katanya yang konon sebut adiluhung ya memang Oh betul. iya. Tapi ngomong sini habis ini Pak ya. Oke. Apa Berarti Cak? gantung kepalanya ya lagi ya. Iya, iya. Lah sekarang begini. Nah, gak apa-apa kita ini ngobrol kan di RRI Net toh ya. Iya. RRI itu sebagai salah satu media yang punya tugas mulia sebenarnya. Pelestari budaya bangsa. Nah. Monggo nyuwun masukan dari panjenengan Betul. para pelaku budaya. Gimana? Oke. Wih, ini jan tepak ini. Pas. 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 Ini gak tergantung nopo-nopo nih. Monggo. Pas. Gak ngomong lagi. Artinya begini, budaya masyarakat, budaya bangsa Indonesia, ini kalau tidak ada yang melestarikan pasti hancur. Sekarang aja sudah sekian persen yang luluh. Nah, apalagi RRI ini yang notabene adalah berstruktur dari atas ke bawah gitu. Bukan seperti radio-radio yang lain. Nah, ini kalau tidak ikut melestarikan ya memang punah. Oleh sebab itu nggih, kami pun juga berharap bahwa RRI Sering ngundang enggak. iya. Ya, artinya ya benar sering mengundang. Mengundang itu bukan berarti harus bayar ya, harus bayar. Enggak, tapi harus sering mengundang, sering menggelar, sering memberikan perhatian pada budaya-budaya yang ada di Jember ini. Itu. Apalagi RR ini tidak hanya menyangkut di Jember. Seni budaya yang ada di lingkar tapal kuda ini luar biasa. Bahkan di Indonesia sebenarnya Pak. Jadi yang lain pun juga sama, budaya daerah setempat. Gitu. Terus ini nih di RRI Jember, ini khususnya kan ada campur sari laras laris. Nah, Masukan untuk itu kan? gimana nih? Dari Mas Tri dulu, monggo silakan. Mas Tri, monggo. Sebenarnya sudah bagus, cuma karena memang Iki mergo longgo ning kene, Cak. iki Sudah bagus. Cuman karena saya belum berdiri. karena Jember ini terus terang ya, J.
pelaku seninya kurang. Jadi tak delok aku muni kok sing campur sing tampil campur sari iki, tapi tak delok wong sing nembang yo mung iku. Kan campur sari. Ya wong Nah, iku itu, tok. kelemahannya kita di Jember ini sebenarnya. Sing asuh Hasara sapa tadi? Itu jadi Ya begini, jadi acara campur sari ini memang harus dilestarikan juga. Karena dan ini kalau perlu WPTB, karena belum ada kan itu, belum pernah tersinggung. Warisan budaya tak benda yang harus dicatatkan. WPTB. Oh iya. Oke, kalau ya terutama yang saya harapkan kepada pengasuh campur sari itu yang paling saya harapkan agar lebih dari itu. Entah di sini saya nggak tahu. Artinya tidak hanya bisa ngomong Jawa, tidak hanya bisa membicarakan seni dan budaya Jawa, tapi yang dilupakan adalah filsafatnya. Nah, nilai-nilai filsafat Jawa itu sangat agung untuk diberikan atau diungkapkan atau disambungkan kepada anak-anak atau generasi muda yang sekarang. Ke PR itu. Iya, itu PR besar buat kami semua Pak. Iya. Mantap. Bingung. Tapi saya sedikit penasaran tadi Iya. kan harapan seperti itu. Saya sedikit penasaran. Tapi gampang kok sebenarnya, gampang misalnya lungguh nang lawang ora oleh lah itu apa gitu. Nek orang dulu kan ora ilo aja lungguh nang tengah lawang. Ora payu rabi gitu. oh tuh bojone direbut wong. Kan ada 5 Jawa itu larangan. Yang Ojo nyapu bengi-bengi, ojo lungguh nang bantal dan lain sebagainya itu. Iya betul. Lungguh bantal udunen gitu. Betul. Filsafat yang Filsafat seperti sangat itu bagus. mudah tapi pencernaannya dalam. Nggih. Lungguh bantal udunen nah. Penuh dengan bantal filosofi Pak ya dan ya, makna. Bantal itu kan tempatnya di kepala. kepala. Cuk, Salah dilungguhi. satunya itulah. Ada yang bilang ini Pak, nyapu sing resik kok bojone brewokan. Brewok. Dijawab gak apa-apa penting budaya bojo gitu. Ngeyel, rada ngeyel. Makanya sebenarnya ini nambahin sedikit ya, seperti saya Kang Parto sebenarnya sangat sulit menciptakan lagu Jawa, sebenarnya lebih sulit daripada Lagu Indonesia. lagu Indonesia. Karena apa? Satu kata banyak aku, saya, seliramu, kowe, siro. Ini lagu ini kalau dilebokno karo sing mana sangat sulit. Makanya sebenarnya sangat adiluhung itu makanya disebut tembang Jawa itu adiluhung. Adiluhung itu artinya Mulia. mulia. Apa ya? Barangkali ada yang nggak paham. Sangat tinggi nilainya. Tinggi. Salah satunya nilai. saya. Oke, Berarti berarti ojo lungguh tengah lawang. Nek aku ngebeki. Gak iso liwat wong. Ngono lah. Penuh ndak bisa lewat. Apa guyu? Iya, itu fakta Pak jadi dia. Ya, Gitu tuh. faktanya seperti itu, nilai filsafatnya ya seperti itu. Oke, tapi yang pasti ini apakah menjadi PR besar Pak bagi mungkin Bapak Kang Parto dan juga Mas Tri sendiri ke depannya nanti bahwa nanti dengan apa ya kendaraannya gonjing miring lah ini ya, untuk ngurung budaya utamanya anak-anak muda zaman saat ini. Iya. PR besar barangkali ya. Dengan perkembangan teknologi itu memang seni-seni tradisi agak Tersingkir sedikit. ya Ya, agak kurang. agak dilupakan gitu. Tapi di saat-saat tertentu seni tradisi memang unggul. Itu langsung naik. Yang bisa mempertahankan adalah seniman. Jadi tidak tergantung kepada siapapun. Pelaku sendiri Ya, harus betul. tahan banting. Nah, itu intinya itu. kalau menggantungkan dari bantuan Pemerintah, atau dan bantuan. lain sebagainya, enggak bisa. Oke, itulah kenapa mungkin salah satunya peran dari RRI gitu Pak ya. Ya itu ngurung budaya Pak gitu. Iya. Ngurung Harapannya budaya, harapannya begitu. seperti itu. Heeh. Baik. Untuk pelaku seni, mereka yo karena kecintaannya, Cak. Nek ora ya ora mungkin jalan ke Kang, Iya. karena kecintaan. Iya, betul. Jadi tekad kita juga itu melestarikan budaya. Melestarikan. Terus saja. Terus wis masih miring-miring. Jelungup. Semoga nanti ada banyak sekali generasi penerus yang seperti Kang Amin, Parto ya juga Amin, Mas amin. Tri. Matur nuwun Kang Iya, Parto, sami-sami. Mas Tri. Ya gino, tuku sepatu nang Sumbersari. Matur nuwun Kang Parto dan Mas Tri. Oke. Tambah meneh. Oh, wis entek Mas itu. Neng pasar tuku mie. Cakep. Sami-sami.
Gak ada nyatet langsung. Ngono lek jagoane. Nggih, sampun entek ya waktune ya. Wes, Nggih. habis ya. Matur nuwun lho, aku gak oleh Jawa akeh-akeh. Oh iya. Terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Mhm. Kula Ginuk Mujayati Sugino-gino. Kulo Cak Gemol, Wijaya Gemol-gemol. Bersama tim RRI Net. Aplaus dulu untuk timnya. Asik. Mantap. Harus pamit, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah Jaya Campur Sari.